Oh nanti mau divaksin, udah vaksin lah tidak vaksin tetap mau mati kita besok. Nggak usah lah. Akhlak dan etika kita ini jaga, perkuat. Tablik akbar terus, dilarang mainkan terus. Nah kalau sudah begini tidak dilarang itu, dia akan lihat juga siapa yang datang. Yahya Waloni, memang kepala batu yang datang. Mana dia? Polisi-polisi sini sudah pada tahu, susah diatur itu. Paling kalau ditangkap, ada apa komandan? Kalau ditangkap Ustaz, laporannya apa? Mengkafirkan orang. Pasal berapa? Memang tuh kafir masuk neraka, yang masuk surga orang Islam. Munafik juga ke neraka, kecuali bertobat kembali. Tapi kalau bertobat sudah tua, tenang kalian yang muda-muda. Begitu dia masuk di pintu masjid, tenang di kos lampu, biar pelanceng sampai ke pagar sana. Kau dulu ya. Kau dulu musuh-musuhi Islam. Kalau dipikir-pikir, ada banyak hal yang kita juga bisa pelajari dari wabah corona ini. Salah satunya adalah soal agama. Kita sekarang belajar bahwa beragama tanpa berakal memang bisa membahayakan. Ada banyak contohnya. Tapi saya mau mulai dari seseorang yang bernama Yahya Waloni. Dia ini terkenal karena kontroversial. Ustadz yang YouTube-nya banyak, video-video YouTube-nya banyak. Saya ini kan orang dari kafir, jadi tahu persis mana nih orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang lurus, bayar. Dulu begitu Pak, gereja punya cara. Pak, Protestan dari Stuttgart bantuannya, Katolik dari Roma, Pantekosta, Bethel, gereja Pantekosta, aliran-aliran Pentakosta, dia dananya dari Bethel, Pilkestrek, Nederland. Kumpul semua dana itu. Dulu saya masih pendeta, lihat orang Islam pakai sorban begini, taplak meja dari mana dia pakai itu. Kurang ajar betul, bajingan betul saya dulu. Orang pakai baju gamis begini, ini kain pintu dari mana? Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah. Yang saya katakan taplak meja saya pakai, yang saya katakan kain pintu pun saya pakai. Begini, kalau terlalu berat saya sederhanakan. Semua argumen-argumen teori Bible Kristen tidak pernah ada footnote. Tidak pernah ada catatan kaki. Kalau di Islam lengkap. Mengapa ayat ini turun? Karena pada waktu itu terjadi sebuah perkara historik. Terjadi suatu peristiwa sejarah yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Jadi orang masuk Islam dia kontroversial karena dia ini seorang mu'alaf. Artinya seorang yang pindah agama dari Kristen ke Islam. Tapi kemudian sebagai seorang ustadz, dia senang sekali menyerang Kristen, menjelek-jelekan Kristen. Dia bahkan barangkali sebenarnya memang jualan utamanya adalah fakta bahwa adalah mu'alaf. Dia dengan bangga menyebut dirinya sebagai mantan kafir. Isi YouTube-nya banyak sekali menyerang Kristen. Misalnya ada salah satu seri YouTube-nya berjudul Membongkar Kesesatan Kristen. Dia bilang ada banyak ritual dalam Kristen yang aneh, dan bahkan gila. Saya kasih contoh. Dia bilang, kenapa orang Kristen kalau meninggal itu harus pakai jas dan pakai dasi kupu-kupu? Nah, dia bilang, ya karena setelah dia meninggal, nanti dia akan berdansa-dansi dengan para malaikat. Ngarang memang. Tapi itulah yang membuat dia populer. Dia juga sering menyebar atau menggunakan hoax sebagai bahan ceramahnya. Dia misalnya bilang bahwa ada seorang ilmuwan di Amerika Serikat bernama Lawrence Johnson yang bikin penelitian dan menemukan bahwa kalau saja umat Islam itu berhenti bertawaf di depan Ka'bah dan berhenti sholat, maka dunia akan berhenti bergerak, tidak akan lagi berputar. Penjelasan dia bilang, karena di dalam Ka'bah itu ada semikonduktor yang menyebarkan spek elektromagnetik. Dan itulah yang akan menghentikan bumi. Benarkah itu? Ya jelas ngaco lah. Coba aja Anda cari, browsing seseorang yang bernama Lawrence Johnson. Bahkan kata si Yahya, Lawrence Johnson ini bicara di New York Times. Kalau kita cari ke New York Times, gak ada itu yang namanya Lawrence Johnson bicara tentang Ka'bah. Yahya juga bicara tentang ada seorang astronot di India, seorang perempuan yang bilang bahwa ketika dia di bulan, dia mendengar ada azan 5 kali sehari dari bumi. Ini juga ngarang. Anda cari saja, bukti-buktinya di internet nggak ada. Dan ini udah berulang kali dibantah. Tapi bagi orang seperti Yahya, ini nggak masalah. Dia terus menyebarkan hal-hal semacam itu.
Nah, orang semacam ini terus menyebarkan kebohongan, dan yang terbaru adalah soal corona. Dia bilang corona itu hanya akan mampir ke orang-orang munafik. Jadi jangan takut, dia bilang kepada orang Islam, selama Anda beragama Islam dan soleh, corona tidak akan menyerang Anda. Karena itulah kemudian dia menghina Saudi. Dia bilang Raja Salman itu sekarang itu kehilangan keberanian, pemerintah Saudi itu kehilangan keberanian, kehilangan keimanan, karena melarang yang namanya naik haji, melarang yang namanya umroh. Dia bilang kenapa harus takut? Dia bahkan memuji para jemaat yang datang ke acara ketika dia berceramah yang tidak mengenakan masker. Karena menurut dia tidak mengenakan masker itu adalah bukti bahwa seseorang itu tidak munafik. Hanya orang munafik yang akan kena corona. Nah, orang-orang semacam ini banyak. Tapi ada bagusnya juga, karena dengan demikian kita semakin melihat betapa ada banyak orang-orang yang beragama tanpa berakal, dan itu tidak perlu kita dengarkan. Jadi marilah sekarang kita belajar bahwa beragama harus dengan menggunakan akal sehat. Kita tinggalkan pemuka-pemuka agama seperti Yahya yang terus-menerus menyebarkan kebencian, kebodohan, kebohongan. Marilah kita terus beragama, tapi beragama dengan menggunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, agama akan membawa manfaat.